Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita akan ke top headline kami pada pagi hari ini di mana pemerintah mengakui bahwa gelombang kedua COVID-19 varian Delta telah membuat kinerja perekonomian kuartal 3 tahun 2021 menjadi lebih berat. Oleh sebab itu, pemerintah sangat berhati-hati dalam menjaga pemulihan perekonomian dan penanganan COVID-19. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengakui bahwa gelombang kedua COVID-19 varian Delta yang menyebar dengan cukup cepat di tanah air membuat kinerja perekonomian kuartal 3 tahun ini menjadi lebih berat. Padahal pemerintah telah menaruh harapan terhadap peluang pemulihan ekonomi nasional pada kuartal 2 2021 yang ditandai dengan sejumlah indikator perekonomian yang menunjukkan perbaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada kuartal 3 ini pemerintah sangat berhati-hati dalam menjaga antara pemulihan perekonomian dan penanganan COVID-19. Namun demikian tidak membuat pemerintah patah arang. Pemerintah harus tetap bertindak cepat agar dampak negatif varian Delta ini tidak semakin besar baik ke sektor kesehatan maupun perekonomian. Pemerintah sudah mengucurkan tambahan anggaran kesehatan sebesar 176 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, sehingga total anggaran penanganan kesehatan menjadi 214,9 triliun. Bahkan mungkin saja total anggaran kesehatan membengkak menjadi di atas 300 triliun rupiah. Dan ini bukan nominal kecil, namun menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan pemulihan kesehatan. Yaitu untuk kesehatan kita naik dari 176 triliun dalam penanganan COVID menjadi 214,9 triliun. Total anggaran kesehatan tahun ini diproyeksikan bahkan bisa mencapai di atas 300 triliun rupiah, sebuah angka yang luar biasa besar. Jadi APBN kita memang resources-nya shifting sangat masif dan signifikan untuk membantu masyarakat dalam suasana musibah yang luar biasa. Selain itu, pemerintah terus meningkatkan percepatan vaksinasi secara gratis dan menjamin pasokan vaksin tetap ada. Sehingga ke depan peningkatan mobilitas masyarakat tidak menjadi penyebab peningkatan kasus harian COVID-19. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung melalui Zoom bersama dengan Pak Mino, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Pak Mino, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Pak Mino berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Hari ini indeks harga saham gabungan akan dipengaruhi sentimen data PDB kuartal kedua. Bagaimana tanggapan dari Pak Mino? Ya, memang untuk hari ini ada data yang cukup ditunggu ya oleh para investor, yaitu terkait dengan data GDP di kuartal 2. Dan untuk konsensus di market sendiri cukup optimis ya. Yaitu untuk konsensusnya berdasarkan konsensus di Bloomberg itu di level 6,72% year on year ya, atau 2,69% month on month. Jadi ini memang tidak terlepas dari kuartal tahun lalu yang kita itu ekonominya terkoreksi cukup dalam ya, 5,32%. Jadi ada efek low base juga gitu Mbak Prisa. Oke. Kuartal kedua pertumbuhan ekonomi diprediksi 6,72% year on year dan 2,69% month on month ya? Iya betul Mbak. Berarti masih cukup aman, masih sesuai dengan ekspektasi untuk kuartal kedua. Mungkin yang dikhawatirkan ini adalah yang kuartal ketiga ya? Iya betul, karena di kuartal 3 kan kita tahu bulan Juli itu full 1 bulan itu diberlakukan PPKM darurat di mana ada pembatasan mobilitas penduduk dan tentunya ini berdampak pada aktivitas ekonomi juga dan ya memang akan berdampak pada ekonomi di kuartal 3 nanti gitu. Oke. Kalau untuk kuartal ketiga dari Anda sendiri atau dari teman-teman Indo Premier Sekuritas sudah ada proyeksi tidak? Ya, untuk proyeksinya belum belum kita hitung, tapi setidaknya walaupun misalnya nanti di kuartal 3 itu mengalami sedikit pelemahan ya karena efek dari PPKM darurat, tapi di kuartal 4 kita optimis bahwa ekonomi akan kembali rebound gitu Mbak. Di kuartal keempat ekonomi akan kembali tumbuh, mungkin akan sedikit kontraksi di kuartal ketiga efek dari PPKM ya? Iya betul. Pak Mino sendiri bagaimana respon market Anda lihat dengan perpanjangan PPKM saat ini?
Ya, kalau melihat respon dalam 2 hari terakhir ini sebenarnya cukup positif ya. Mungkin market lebih melihat bahwa PPKM darurat ini yang diberlakukan selama 1 bulan lebih itu terlihat dampaknya pada perkembangan kasus COVID-19 di kita ya, di mana kasusnya terus menurun setelah sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, penambahan sekitar 57.000 gitu. Sekarang kan rata-rata di sekitar 30-an ribu kasus baru gitu, Mbak. Jadi lebih ke arah positif. Memang PPKM darurat dampaknya negatif, tapi mungkin dengan turunnya kasus ini nanti pemberlakuan ini tidak akan berlangsung lama gitu. Baik, jadi meskipun tampak berhati-hati, tapi Anda melihat apa yang dilakukan pemerintah saat ini untuk memerangi khususnya varian Delta COVID-19 sudah on the track ya? Iya, betul. Oke. Lantas bagaimana dengan peluang indeks harga saham gabungan? Karena ini terlihat masih cukup tangguh dan breakout di 6.150-an. Peluangnya untuk 2 hari ke depan sampai dengan akhir pekan akan seperti apa? Ya, memang sekarang setidaknya ada 3 hal yang cukup positif ya. Terutama nanti kalau misalnya benar GDP kita bisa tumbuh di 6,72%. Yang kedua adalah sentimen terkait dengan laporan keuangan ya. Laporan keuangan di semester pertama rata-rata cukup solid. Kemudian tadi tren kasus juga udah mulai menurun. Jadi untuk hari ini sendiri kita akan proyeksinya positif dan mungkin sampai akhir pekan juga masih akan positif gitu, Mbak. Peluangnya masih akan positif ya. Target terdekat IHSG Pak Mino ke resisten berapa? Ya, untuk hari ini kita resistennya ada di 6210. 6210, oke. Ya. 6.200-an ya. Baik, Pak Mino, nanti akan kita lanjutkan dengan rekomendasi Anda dan juga emiten update. Kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali.